Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ustazah doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari tematik ya di halaman 37. Ya, silakan dibuka bukunya tematik tema 2 halaman 37. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Ya, kira-kira apa? Ya, sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan adalah energi matahari. Di sana terlihat ada gambar orang yang sedang mengeringkan ikan, yang sedang menjemur ikan. Nah, ini biasanya dinamakan ikan asin. Jadi sebelum dikeringkan, mereka biasanya memberikan garam dulu. Tujuannya adalah untuk mengawetkan agar ikan tidak cepat busuk dan juga tidak dihinggapi oleh mikroba ataupun bakteri. Diskusikan dengan temanmu tentang sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan. Tulis kesimpulan dari hasil diskusimu pada kolom berikut. Nah, silakan berdiskusi dengan orang tua misalnya di rumah ya. Dan kemudian memberikan kesimpulan tentang sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan. Sementara itu, Ustazah ingin memberikan referensi jawaban ya. Jadi jawabannya tidak perlu sama seperti apa yang Ustazah jawab. Bisa menurut pendapat masing-masing. Ustazah hanya memberikan referensi jawabannya saja. Nah, tulis kesimpulanmu. Nah, kesimpulan Ustazah adalah sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan adalah energi matahari, ya. Energi panas dari matahari. Nah, energi matahari itu merupakan sumber energi yang alami yang dapat diperbaharui dan akan selalu ada untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi energi matahari ini sumber energi yang dapat diperbarui. Ini selalu ada. Buktinya adalah ketika pagi datang ya matahari, ketika pagi tiba matahari sudah mulai muncul dan itu matahari muncul setiap pagi sampai sore, kemudian begitu seterusnya. Oke, kita lanjut ke halaman 38. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Jadi ternyata Indonesia ini, negara kita yang kita tinggal ini, merupakan suatu negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, kita patut berbangga ya. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis kabupaten yang berada di paling ujung timur pulau ini sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya.
Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Sistem pengelelangan sudah cukup maju, ditambah lagi industri besar di Pelabuhan Muncar, Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten ini mencatat pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten ya, yaitu sebesar 31.600 ton pada tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Pada tahun 2013, produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton, dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan, hingga industri rumahan. Nah, dari teks bacaan ini menceritakan kondisi wilayah lautan atau kondisi perikanan ya industri perikanan yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Ya, jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks ya. Bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Jelaskan. Nah, menurut Ustazah, Banyuwangi terletak di daerah pantai sehingga memiliki potensi sumber daya alam dari laut yaitu ikan. Banyuwangi memiliki garis pantai sekitar 175 km, menjadikannya sebagai penghasil ikan terbesar kedua setelah Bagan Siapi-api. Soal selanjutnya, bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Jelaskan. Ya, Kabupaten Banyuwangi ini tercatat yang pertumbuhan produksi ikannya khususnya ikan tangkap yang konsisten, sehingga Banyuwangi banyak menyerap tenaga kerja mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan ya, hingga industri perumahan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan wilayah tempat tinggalmu? Apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh kabupaten atau kota tempat tinggalmu? Bagaimana sumber daya alam tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat setempat? Ayo cari tahu melalui wawancara dan studi pustaka. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, berhubung Ustazah tinggal di daerah Kuaro, ya, tempat tinggal Ustazah yang asli di daerah Kuaro, yakni di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir. Kalau dari kota Balikpapan sekitar 3 jam ya, kurang lebih 3 jam setengah lah. Ya, di daerah Kabupaten Pasir khususnya sumber daya alam yang paling banyak adalah pertambangan batu bara dan juga perkebunan sawit. Dan hampir mayoritas masyarakat Kabupaten Pasir ini bekerja di daerah perkebunan. Ya, mereka itu merawat kebun sawit sendiri, kemudian memanen sendiri, kemudian mengangkat ke pabrik ya, dan kemudian mereka bisa mendapatkan hasil dari buah-buah sawit yang mereka kirim ke pabrik. Biasanya mereka bisa mengirimkan buah-buah sawit mereka itu dalam kurun waktu 1 bulan sekali, atau ada juga yang 3 minggu sekali ya. Selain perkebunan sawit, banyak juga di antara mereka ya masyarakat di Kabupaten Pasir itu yang bekerja di daerah tambang atau di pertambangan, yakni pertambangan batu bara. Kebanyakan dari mereka adalah menjadi karyawan ya atau pekerja-pekerja di tambang batu bara. Yang mana pengelolanya atau pemimpin dari tambang batu bara itu sendiri untuk saat ini masih
dari orang Korea ya, bukan dari masyarakat pribumi sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia seyogyanya ya kita belajar dengan sungguh-sungguh agar suatu saat nanti kita tidak menjadi karyawan dalam suatu perusahaan ya di negara kita sendiri ya, tetapi kita bisa menjadi seorang pemimpin ya dari suatu perusahaan. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Ya, terima kasih sudah mendengarkan audio penjelasan jawaban di tema 2 halaman 37 sampai 39. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.